Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Harun Al-Rasyid dan ditemani oleh Airlangga Sakti Pradipta akan membahas tentang masuknya kolonialisme dan imperialisme. Tapi stop dulu, karena ini sebelum merdeka, tampaknya backgroundnya harus diganti. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Apakah sejenis makanan atau merek sendal jepit? Tapi tentunya bukan. Kolonialisme berasal dari kata koloni menurut bahasa Latin, artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai sesuatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Nah, kolonialisme ini pada umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat tentunya. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Nah, sedangkan imperialisme yaitu berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Berarti imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Nah, jadi imperialisme ini yang dikemukakan oleh Benjamin Disraeli sebagai tokoh pula yang mencetuskan imperialisme ini adalah penjajahan gaya baru. Kenapa sih orang berebut pada kolonialisme dan imperialisme? Pada awalnya kenapa orang berbondong-bondong ingin menguasai negara lain? Nah, pada dasarnya Konstantinopel adalah sebuah tempat yang strategis ya untuk berdagang. Para pedagang adanya keinginan Turki Utsmani ingin menaklukkan. Nah, akibatnya para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke dalam kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi, sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung nih, harus mencari kemana untuk menikmati komoditas rempah-rempah. Nah, oleh karena itulah ada namanya kolonialisme dan imperialisme, di mana para bangsa-bangsa besar yang memiliki kekuatan militer ingin menduduki wilayah negara lain, ingin merebut wilayah lain sekaligus mengambil sumber daya alam yang ada. Nah, perlu diketahui, dibedakan dalam waktu, imperialisme berdasarkan waktu. Nah, ada imperialisme kuno, yaitu muncul dalam sebutan sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G yaitu Gold Glory Gospel. Sedangkan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, yaitu terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Jadi terkait dengan golongan waktunya, ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Dibedakan adalah waktunya. Kuno itu sebelum revolusi industri di Inggris. Nah, itu adalah imperialisme kuno, intinya ingin mengambil secara paksa. Tapi kalau modern ingin mengatur sebuah negara. Nah, inilah banyak negara-negara yang berbondong ingin menaklukkan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tentunya nanti di Indonesia. Setelah tahu pengertian kolonialisme dan imperialisme, kita akan dilanjutkan bagaimana bangsa barat datang ke Indonesia. Pada zaman dahulu, bangsa barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. Ya, 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu, Eropa harga rempah-rempah sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Karena kondisi mereka yang buruk, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur seperti India dan Indonesia tentunya. Bila kita lihat, Indonesia adalah negara agraris. Indonesia terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas,
Kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi Triji, bangsa Barat menaklukkan perdagangan dan menaklukkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah untuk dibawa ke negara asalnya. Mereka juga menaklukkan penyebaran agama sebagai misionaris dan memperbaiki kondisi ekonomi Eropa, serta mereka memulai revolusi industri sejak abad 16. Setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang ke Indonesia: Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan Francisco Xaverius, Portugis berhasil menginjakan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Nah, pada tahun 1602, Peter Bout pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC mendirikan pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku, lalu dipindahkan ke Jayakarta. Why? Kenapa ke Jayakarta? Karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayakarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan VOC dan IEC itu berdiri di Jayakarta. Hal ini juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan IEC di Jayakarta pada tanggal 13 Mei 1619. Namun, George Peter Koon berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin dan mendesak agar Inggris menyingkir dari Indonesia